Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dalam doa pagi edisi Selasa 26 Juli 2022. Sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa, kami bersyukur atas pagi ini di mana Engkau boleh memberi kehidupan baru bagi kami dan sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Saat ini kami rindu untuk bersekutu sejenak dalam pengenalan akan firman-Mu. Ya Bapa, beri kami pengetahuan dan pengertian akan maksud dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menjaga kepercayaan. Kepercayaan adalah landasan dari setiap hubungan yang sehat, baik itu hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan dari seseorang merupakan hal yang harus kita jaga, karena tidak semua orang bisa dengan mudah percaya kepada orang lain, dan tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan dengan baik. Selagi masih ada orang yang menaruh kepercayaan kepada kita, maka jagalah kepercayaan itu. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah di antara segala bangsa-bangsa. Akan tetapi kenyataannya bahwa mereka mengalami kegagalan sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Kegagalan menjadi bangsa pilihan Tuhan membuat mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mengapa? Karena mereka sering memberontak kepada Allah. Namun ketegaran hati bangsa Israel nyatanya tidak membuat Tuhan menghukum dan membinasakan bangsa Israel. Tetapi hal itu justru dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain, sebab kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas hanya pada bangsa Israel. Allah tidak tinggal diam terhadap ketegaran bangsa pilihannya. Kemurahan Allah bagi bangsanya semata-mata karena kasih-Nya bagi mereka. Oleh karena itu, maka Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma untuk menyadari bahwa keselamatan yang merupakan karya agung Kristus menjangkau seluruh bangsa, termasuk kepada kita sekalian. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menjangkau pikiran Allah. Yang pasti bahwa hanya kemurahan Allah yang dinyatakan bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sudah selayaknya sebagai orang percaya kita boleh menjaga kepercayaan itu untuk menikmati persekutuan dengannya. Marilah kita dengan penuh rasa tanggung jawab kita menjaga kepercayaan yang asalnya daripada Tuhan itu dengan hidup memberitakan kebaikannya, menjadi terang dalam kegelapan, menjadi berkat dalam perkataan dan tindakan. Terlebih saling mengasihi sebagai umat yang dikasihinya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa, dan yang akan kita doakan pada pagi hari ini yaitu saudara-saudara kita yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Yang berulang tahun pada hari ini yaitu Valencia Kinawa Modi, Widya Winanta, Simon Sandi, Elsira Gwensa Yusuf, Gwen Jafir, dan Nyonya Juliana Tandisir. Kita juga akan mendoakan orang tua kita yang lanjut usia, juga saudara-saudara kita yang sakit, semoga Tuhan jamah dan sembuhkan. Saudara-saudara kita yang berduka, semoga Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Berdoa buat panitia pembangunan yang saat ini sedang berlangsung, dan juga rencana retret Majelis Gereja Toraja. Berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur firman-Mu telah Engkau hadirkan di tengah kami. Biarlah firman-Mu selalu menyegarkan jiwa kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan, untuk tetap teguh memegang kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu untuk menyembuhkan, agar mereka boleh merasakan sukacita, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali melakukan aktivitas. Demikian pula buat saudara-saudara kami yang berduka, kiranya Engkau menguatkan dan menopang. Biarlah anak-anak-Mu bersandar dan selalu mengaku bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, tolong di kekuatan dalam masa tua mereka. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan iman serta kesaksian hidup mereka boleh menjadi teladan bagi kami generasi selanjutnya. Anak-anak-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia, kelahiran maupun usia pernikahan ataupun rupa-rupa sukacita lainnya, sempurnakan sukacita mereka dan ingatkan untuk bersyukur serta bermegah hanya dalam nama-Mu. Tuhan berkati segala bentuk pelayanan anak-anak-Mu di dalam jemaat-Mu, baik itu pengurus OIG, pendeta, penatua dan diaken, dan para pekerja yang mendukung pelayanan di dalam jemaat-Mu. Di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini sedang bekerja panitia pembangunan rumah ibadah. Tuhan, tolong kami untuk merampungkan pembangunan ini. Jamah hati anak-anak-Mu untuk mengulurkan tangan dengan penuh sukacita membantu, baik itu berupa material maupun dana. Kami yakin dan percaya bahwa saat gereja kami mengalami pembangunan dan perkembangan, maka kami juga jemaat-Mu pun turut bertumbuh. Ya Bapa, rencana retret majelis gereja yang akan dilaksanakan di Malino,
kami mohon kiranya Engkau menolong agar berjalan dengan baik. Tuhan, persiapkan hati para majelis yang akan mengikuti kegiatan. Beri kesehatan dan kekuatan selama melaksanakan kegiatan ini, dan biarlah setelah melaksanakan dan kembali ke tengah-tengah jemaat-Mu, para majelis semakin Engkau perlengkapi untuk melayani Engkau. Bapa dalam surga, berkati aktivitas kami hari ini, lindungi kami dan arahkan langkah kami. Ampuni kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati.